masing-masing. Itu yang paling penting menurut saya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Julius cerita banyak tentang, kami jujur mengatakan bahwa seperti dulu Pesparawi, bahkan kita dulu berpikir bahwa yang namanya Nasrani itu, Kristen itu ya Katolik juga gitu. Sehingga selalu terlewatkan memang, waktu ada anggaran Pesparaan itu kan dianggap sudah sama, berarti dikira itu sama dulu. Tapi sudah dapat penjelasan dari Pak Julius kan itu baru kita paham. Dan puji Tuhan bahwa tahun ini kita sudah bisa menganggarkan tahun 2020 dan juga kesepakatan juga dengan Pak Otto selaku Bimas Kristen. Saya sudah tahu Bimasnya jadi satu. Kristen Katolik sama. Beda kan? Nah, tapi yang hadir Bimas Kristen. Oh belum ada, itu masalahnya. Itu kan masalah. Jadi, tapi saya sepakat dulu, saya sampaikan dan Pak Otto bahwa sebenarnya seperti Pesparawi yang dulu juga itu kan sering tidak ada lomba di tingkat kota, langsung ikut yang di luar-luar. Nah itu juga saya minta supaya berjenjang. Jadi pembiayaannya juga berjenjang. Maksud saya seperti MTQ juga. Jadi kalau misalnya penyelenggara yang untuk tingkat kota itu biayanya dari Pemkot Tarakan sampai mengirim ke provinsi, itu biaya dari kita gitu. Tapi kalau sudah dari provinsi ke nasional, ya biayanya provinsi lah gitu. Jangan balik lagi ke sini gitu. Nah ini juga mungkin Pak Sopyan mungkin bisa di sounding dengan Pak Gubernur supaya nanti nyambung program ini. Kalau enggak kan nanti lari lagi ke kabupaten kota. Padahal harapan kita kalau sudah dari provinsi ke nasional ya tanggung jawabnya provinsi. Nanti kalau misalnya ada pertandingan tingkat dunia seperti tadi diharapkan Pak Kepala Kantor Kemenak, ya nanti biayanya dari nasional kan begitu. Jadi kita ada bagi-bagi tugas supaya ini bisa teranggarkan secara rutin. Dan insya Allah saya kira kalau saya masih wali kota tetap kita anggarkan Pak. Ya. Tetapi yang berikutnya saya kira juga kalau sudah masuk itu satu kali biasanya itu sudah ada memorinya itu. Memori sudah ada di memori anggaran, biasanya tim anggaran pasti akan ingat. Baik yang di tingkat kota maupun juga di DPRD. Karena saya kira semua ya kita akan memberikan penghargaan yang sama kepada seluruh agama yang resmi diakui oleh pemerintah. Karena ada 6 agama resmi, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Itu 6. Walaupun ada lagi tambahan 1 lagi kemarin yang kita sibuk mengurus ini. Wah itu pusing kita urus itu Pak. Kita bolak-balik urus ke Samarinda, itu disuruh masuk ajaran Kristen tidak mau, masuk Katolik tidak mau, dia bikin agama sendiri, repot. Nah, habis itu minta nilai kepada Kristen atau Katolik. Bagaimana ceritanya tidak pernah masuk belajar tuh minta nilai. Nah itu, tapi ujung-ujungnya pemerintah yang disalahkan. Ini tugas kita bersama untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat kita ini. Ya harus memilih lah dari 6 itu. Nah kalau memang dia ada lagi agama baru, ya silakan daftarkan secara resmi kepada pemerintah pusat. Nanti dinilai oleh pemerintah pusat. Kan seperti dulu ingat saya kan cuma 5, Konghucu kan belum. Tapi dalam perkembangan kan Konghucu diakui. Saya kira itu perlu, tapi jangan sampai akhirnya nanti bikin rusuh di bawah, kita juga pusing dibikinnya. Ini mulai tahun lalu sampai sekarang itu aja yang diurus terus, tidak selesai-selesai. Ya. Dan tentu menghabiskan energi pemerintah kota juga. Bapak Ibu yang saya hormati, ya tentu saya berharap bahwa kegiatan ini tentu akan lebih meningkatkan keimanan umat Katolik ya khususnya. Dan mudah-mudahan juga akan melahirkan tadi harapannya kader-kader baru ya untuk penyanyi di paroki ya, minimal penyanyi di paroki yang baik. Yang kedua juga mungkin ada nanti pembaca kitab suci, karena tadi kan ada lomba membaca juga tidak hanya menyanyi, ya mudah-mudahan juga akan lahir dari sini. Anak-anak kita mulai dari SD udah dibina. Tentu kita harus yakini bahwa semua agama akan mengajarkan kebaikan. Sehingga kalau semua kita mengamalkan ajaran agama kita masing-masing, tidak saling mengganggu, saya kira dunia ini akan aman. Itu. Jadi ya kalau kita yakini bahwa ini semua skenario Tuhan, kita terima semua. Ya, karena kita juga saya bilang tidak pernah ada juga minta, Pak Julius tidak pernah minta lahir sebagai orang Toraja kan tidak tahu. Kalau bisa malah Pak Julius sebenarnya waktu itu berharap dia lahir sebagai orang Amerika atau orang Eropa. Gagah kan? Gitu.
Tapi kan kita juga tidak ada yang memilih. Kita lahir sebagai orang Bugis, orang Jawa, orang Banjar, orang Tator, orang Batak. Tidak ada yang memilih untuk lahir sebagai orang itu. Ini adalah fitrah kita bahwa kita memang lahir dari situ. Nah artinya kalau kita lebih tinggi lagi memikir, sebenarnya ini kan skenario Tuhan semua. Saya kira juga Pak Julius juga tidak memilih waktu itu agama kan, enggak kan? Karena diajar dari orang tua tuh. Ya, artinya itu adalah kita menerima, kita juga lahir sebagai Islam, itu menerima, itu adalah fitrah kita. Sehingga saya kira ini adalah skenario Tuhan, tidak usah terlalu dipertentangkan. Jalankan saja agamanya masing-masing, saya kira dunia ini akan aman. Dan tentu pemerintah dalam hal ini punya kewajiban bagaimana semua umat beragama yang ada di Indonesia ini yang diakui oleh negara, kita punya kewajiban untuk membina semua umat agama ini. Oleh karena itulah kita saya kira di pemerintah tentu akan mendukung semua kegiatan-kegiatan agama ini ya. Tentu juga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ya. Terakhirnya kan itu. Ya kami tapi tetap kalau banyak kita bagi banyak, kalau sedikit kita bagi sedikit. Yang penting ada. Tahun depan saya kira Romo Andri sudah ngajukan dari paroki, paroki Santa Maria Immaculata dan juga dari Juata untuk guru sekolah minggu. Nah tadinya kan juga guru sekolah minggu ini kan kita pikir hanya di Kristen saja. Kita pikir sama itu Kristen sama Katolik sudah masuk, ternyata tidak masuk. Yang dari sekian ratus orang itu ternyata Katolik tidak masuk. Nah mudah-mudahan tahun depan itu juga bisa kita anggarkan, kita masuk. Karena kemarin saya lihat sih tidak terlalu banyak juga, hanya 30 atau 40 orang begitu ya. Jadi saya kira ini adalah bagian, ya tentu semua umat beragama kita akan akomodir. Dan tentu juga mitra kita Pak Julius di DPRD dan Pak Dapot ya. Mas juga Bu Herlin, saya kira cukup juga banyak berjuang untuk itu. Dan jalan ke Gua Maria juga sudah kita mulai gagas tahun ini ya. Walaupun belum selesai, waktu itu mau bikin jembatan 200 juta, saya bilang tidak cukup 200 juta. Harus kalau kita lihat konturnya tidak mungkin 200 juta. Kecuali kalau kita mau bikin jembatan bambu bisa. Masa Romo Bapak suruh jalan pakai di jembatan bambu, kan tidak begitu. Jadi itu harus saya kira direncanakan lagi dengan baik. Tapi mudah-mudahan tahun 2021 bisa kita selesaikan itu. Ini karena saya kan pernah janji dulu kan, Nah saya pernah janji sama Bapak Ibu. Dulu yang salah satu saya ingat betul, Pak Wali bagaimana ini yang jalan masuk ke Gua Maria ya kan. Walaupun saya sendiri belum pernah ke sana. Tetapi saya pikir itu adalah untuk kepentingan peribadatan umat Katolik ya. Saya itu dan didukung oleh kawan-kawan artinya bolanya dilempar dari sana, kita kan tinggal tendang aja kan begitu. Harus ada yang ngoper Pak. Ya ke main bola tuh kalau kita main bola sendiri juga susah gitu ya. Tapi harus ada yang oper kita tendang kan masuk. Jadi saya kira mudah-mudahan saya berharap kepada Bapak Ibu semua umat Katolik khususnya ini, mari jaga kondusivitas kota Tarakan yang selama ini terjaga dengan baik.